Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan nama saya Aurelio Kaunang dari Publisio. Dan kali ini saya akan membawa teman-teman semua untuk melihat bagaimana peranan PR dalam membantu kita membentuk dan membangun personal branding kita di keseharian kita. Oke, baik. Sekarang teman-teman, mari kita melihat strategi PR dalam membentuk dan membangun yang namanya personal branding secara efektif. Tapi sebelumnya, perkenalkan dulu agensi kita, agensi kami Publisio. Kita adalah boutique agency, boutique size agency yang berfokus pada lifestyle publicity PR, dan fokus kita adalah memberikan pengalaman PR dengan approaching yang lebih membantu klien untuk bisa reaching out their target audience heart dan juga mind. So, our tagline adalah we personalize your experience. Service yang kita berikan pada umumnya hampir sama seperti PR agency lainnya, tapi yang jelas kita punya image consulting, publicity strategy planning, networking and lobbying, communication training, ada KOL, dan ini adalah salah satu yang menjadi strength point kita juga adalah our KOL and in social media influencers management. Dan juga kita bisa memberikan all channel execution supervisory di mana kita menjadi pintu untuk beberapa channel activity lainnya. Dan dari kami sendiri, our major strength itu adanya di people. Kita sangat value people yang bekerja dengan kita. Dan we have the network, we have the experiences, and also we have the knowledge. Jadi dengan kondisi ini kita bisa melihat bahwa kita punya a strong interpersonal relationship with key editor-in-chief dan juga KOL dan influencers. Dan kalau di-combine nih, para leads-nya semua dan juga tim yang ada, we have more than 20 years experience dalam handling any combined experiences untuk marketing juga and juga communication campaign dari value chain dan handling dari berbagai tipe klien yang ada. Dan kita juga bisa saya katakan we fully understand the industry. Bukan hanya sekedar dari point of view-nya agency, tapi juga dari point of view-nya client and media. Balik lagi karena all the leaders yang ada di sini, kalau kita lihat kita punya pengalaman semua yang ada kita pernah ada di klien saya, kita pernah ada di media, dan juga kita pernah ada di agency. Kira-kira seperti itu, about Publisio. So, kita balik lagi ke topik tadi tentang bagaimana membangun personal branding dengan memanfaatkan strategi dalam PR. Tapi sebelumnya saya pengen ngajak teman-teman juga untuk melihat apa sih sebenarnya definisi dari personal branding. Personal branding ini adalah proses dalam meng-create dan juga memaintain a unique image terhadap diri kita, reputasi terhadap diri kita, dan juga isinya itu adalah bagaimana kita membuat mix yang unik, yang terdiri dari skill kita, terus value yang sudah kita punya, personality kita juga, dan juga expertise-expertise yang kita miliki, sehingga mixing yang unik ini bisa menjadi pembeda antara kita dengan orang lain di tengah kerumunan ramainya talent yang ada di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Jadi penting buat kita untuk memastikan we have a very unique and strong personal branding untuk bisa membuat kita stand out among the crowd. Nah, gimana strateginya dan di mana letak fungsi PR? Seperti yang kita lihat proses personal branding, karena personal branding adalah proses mempromosikan, maintaining, and creating, disitulah letak di mana PR masuk menjadi mempunyai salah satu peranan yang cukup penting dalam membantu dan membentuk personal branding tersebut. So, kalau kita lihat lebih jauh juga kenapa PR itu menjadi sangat penting di era digital, personal branding itu menjadi lebih penting, sangat penting di era digital ini karena tentunya kita sangat ingin untuk membangun yang namanya online presence. Visibility kita menjadi unlimited dengan adanya dunia digital. Discoverability kita juga menjadi sangat mudah dengan adanya dunia digital. Dan melalui personal branding juga kita build a credibility kita dan juga membangun trust. Dan untuk memastikan bahwa kita mempunyai kredibilitas dan trust yang baik dari orang lain, tentunya kita harus
selalu menjaga yang namanya authenticity dan juga konsistensi kita dalam mendeliver message yang berhubungan dengan personal branding kita. Apabila kita bisa membangun yang namanya online presence, credibility, dan trust, maka tentunya akan sangat mudah buat kita untuk mendapatkan opportunity dalam berkarir. It will enhance our career opportunity karena kita memiliki competitive advantage yang lebih baik dengan pemanfaatan dunia digital dan juga kita memiliki network yang kuat yang siap bekerja membantu quote unquote jual diri kita dan ini akan membuat kita juga lebih mudah dengan menginfluence tidak hanya sekedar orang-orang yang ada di sekitaran kita di kiri kanan kita sendiri tapi influence kita akan menjadi lebih besar kalau memang kita bisa membangun personal branding kita di dunia digital juga karena reach-nya kita bisa sampai kemana-mana. Dan tentunya if we have our own business, seperti beberapa teman-teman yang ada di APPRI, kita para pengusaha juga, dengan membangun personal branding yang baik di social media, di digital, maka akan sangat membantu kita dalam mensupport bisnis yang sudah kita jalankan. Nah, karena pentingnya di era digital ini, maka tentu kita harus juga melihat tadi bagaimana sih PR bisa membantu kita dalam membangun personal branding kita, baik di digital maupun di dunia nyata, bukan hanya sekedar di dunia maya. Ada dua hal yang harus kita jaga tentunya, bagi yang perlu harus kita lihat adalah yang pertama, ada proses grooming dulu atau creating dulu. Di mana di sini kita harus mengidentify a unique value proposition-nya kita. Kita sebagai individu, kita harus tahu apa sih keunikan saya yang tentunya balik lagi berpatokan pada tadi skill, knowledge, experience, dan juga bagaimana perilaku kita. Itu semua yang harus akan kita buat untuk menemukan yang namanya unique value proposition-nya kita. Kemudian kita harus bisa membuat key message-nya, memastikan apa sih yang harus kita sampaikan, bagaimana kita menyampaikannya juga kepada audiens melalui sosial media maupun dalam keseharian kita. Then we have to create the visual identity. Kadang kita suka nganggap Allah tampilan mah belakangan. No. Visual identity menjadi kunci penting juga buat kita dalam meng-create a proper personal branding. Setelah kita mengenal unique selling point kita, unique value proposition kita sudah punya key message-nya, kita sudah tahu secara visual identity-nya kita mau seperti apa, baru kita bisa masuk ke step berikutnya adalah creating your content. Baik untuk social media maupun konten kita yang harus kita sampaikan terhadap lingkungan sekitar kita. Oke, inilah makanya sangat penting kita berbicara soal authenticity dan juga yang namanya konsistensi. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang berikutnya kita bicara soal managing. Setelah punya namanya image yang mau kita pasarkan, gitu ya. Karena kan kalau kita bilang personal branding tadi adalah proses. Produknya apa? Produknya adalah image. Setelah image ini kita udah punya dan siap kita lakukan dengan personal branding dengan menggunakan tools-tools PR yang tadi, kita perlu ingat, kita juga perlu yang namanya memaintain. Dan dalam PR, maintaining sebuah reputasi itu sangatlah crucial. Reputation management adalah kunci. Jadi jangan pernah mensimplify atau menganggap enteng yang namanya reputation management. Berikutnya, kita juga harus persiapkan yang namanya our crisis communication. Tidak ada jalan yang 100% mulus, maka kita harus selalu prepare for the worst, sehingga apapun yang terjadi, kita sudah anticipate dari awal. Berikutnya kita bicara soal media relations. Kalau di PR, well, saya bisa bilang it's all about networking, baik ke media mau ke teman-teman, temennya teman-teman, temennya teman-temannya teman-teman. Kita harus maintain semuanya itu. Dan yang terakhir, utilizing social media. Bagaimana kita memanage semuanya. Well, kita lihat satu-satu. Grooming. Tadi saya sempat mention bahwa pada saat kita meng-grooming
ending akhir dari produk image ini adalah kita harus memastikan image ini membantu kita membangun credibility dan trust. Yang sebelumnya kita udah bilang pentingnya kenapa ya salah satunya build credibility dan trust. Nah, untuk memastikan perjalanan kita menjadi lebih mudah untuk membangun credibility dan trust, maka sangat penting yang namanya authenticity karena itu semua berasal dari apa yang saya tahu, apa yang saya punya, apa yang saya miliki, dan apa yang saya mampu, bukan sesuatu yang kita create dari antah berantah modalnya nggak ada, antah berantah knowledge-nya nggak ada, antah berantah informasinya nggak ada, pokoknya tiba-tiba saya mau jadi A, dan the authenticity itu akan menjadi sangat berat. Resikonya apa? Pada saat authenticity itu menjadi sesuatu yang sangat mudah dipertanyakan, konsistensi kita pun juga akan menjadi sesuatu hal yang sangat mudah digoyahkan. Mungkin kalau kita bisa bilang, ini yang sering menjadi pembahasan dalam lingkungan kita adalah, lu pencitraan doang, alah, lu mah cuman jaim-jaim doang. Itu karena adanya ketidakkonsistenan kita dalam menjalankan personal branding kita, di mana image-nya kita sebagai sebuah produk itu goyang. Nggak fix. Lu tuh maunya yang mana sih? Kamu tuh maunya jadi yang seperti apa sih? Itulah makanya kita perlu berangkat untuk membangun, meng-grooming unique value proposition kita itu dimulai dari sesuatu yang authentic. Karena kalau sesuatu itu otentik, gampang. Mau dalam kondisi apapun kita tidak akan pernah goyah karena itulah saya, inilah saya, konsistensi kita akan 100% sangat mudah terjaga. Itu ya. Oke. Setelah kita meng-grooming, kalau ke dalam managing ini yang saya bisa bilang yang paling juga bukan paling penting, semuanya penting, tapi yang perlu kita ingat yang namanya reputation management. Reputation management ini adalah hal yang sangat esensial, yang tadi saya sudah sempat mention juga, karena inilah yang akan membantu kita memastikan kita bisa bernapas lebih dalam waktu yang sangat panjang menikmati kesuksesan kita. Karena kalau kita tidak bisa memaintain reputation kita, in a snap, hilang semuanya. Saya pernah bilang sama tim saya juga bahwa uang, harta, itu sangat mudah bisa kita cari kembali. Tapi itu hanya mudah apabila kita punya reputasi yang baik. Tapi kalau reputasi kita sudah hilang, mau uang, mau harta, mau teman, semuanya akan sangat susah untuk kita dapatkan kembali. Gitu. Nah, itu akan membantu kita membangun em, fondasi dasar yang kuat terhadap yang namanya proses personal branding yang akan kita jalankan dalam membentuk image yang kita inginkan. Karena kalau kita punya reputation management yang baik, maka any challenges, any changes di dalam industri itu akan sangat mudah kita atasi. Kita tidak akan mudah tergoyah dengan hantaman-hantaman challenge yang ada karena ya this is me, gak akan mudah tergoyahkan. Perubahan dalam industri pun akan sangat mudah kita jalankan karena balik lagi reputasi kita baik. Setiap kali ada perubahan, environment pasti akan mendukung dan mengatakan, oke, you are good, you are fine, you are okay. Let's come with us, let's hand to hand kita ngejalanin ini semua. Oke, so reputation management jangan pernah ditinggalkan ya. Nah, dalam reputation management sendiri kalau kita seumpama nih ada namanya crisis. Saya perlu tegaskan juga kalau krisis dalam reputation yang manajemen yang saya tegaskan di sini adalah apabila memang kita sudah memang memiliki reputasi yang baik, kita sudah menjalankan semua prosesnya dengan baik, tapi biasanya musibah akan ada aja. Ini berbeda ya dengan kalau kita tahu kita faking everything, kita tahu kalau kita memanipulasi semuanya, maka apa yang saya sampaikan sini tolong jangan dipakai karena akan berbeda case-nya kalau reputation management ini didasari atau dimodali oleh niatan yang tidak baik atau starting atau fondasi yang sangat negatif, sangat tidak kuat. Ini bukan yang saya sampaikan di sini bukan caranya. Tapi kalau kita membangun semuanya dalam fondasi yang baik, positif, namun temuan bisa dibilang ada sedikit ya goncangan atau mungkin slip of the tongue atau mungkin kepelintak dikit.
So, how we handle crisis? Yang pertama, teman-teman assess dulu situasinya. Jangan pernah panik, jangan langsung, loh kok, santai aja dulu, monitor progres. Karena isu kadang-kadang datang, itu hanyalah sekedar, ya oke, sambil lalu, tapi kita perlu jaga, kita perlu pantau. Kita lihat eskalasinya seperti apa. Pada saat yang sama kita udah harus mulai identify stakeholdersnya. Ini siapa sih yang pertama menyebarkan? Ini siapa sih connectivity-nya dia ke yang lain tuh siapa? Apa impact-nya dia kalau dia ngomong kayak gini? Dan juga kita udah harus melihat stakeholders yang bisa kita untuk menangani hal ini siapa-siapa aja sih yang bisa saya ajak bicara atau membantu saya menangani ini. Walaupun masih dalam level yang mungkin green ya, belum terlalu berbahaya ya. Tapi kita udah harus mulai identify semuanya untuk memastikan if ini isu ini atau krisis ini isu ini menjadi dieskalasi menjadi krisis dan naik ke level yang yellow or red, kita udah prepare semuanya. Sambil berikutnya juga kita persiapkan key message. Balik lagi, this is very PR, key message, key message, key message ya. Dalam membuat key message ini pun kita sudah harus mulai mencari yang namanya advice karena belum tentu we know everything. Jangan merasa bahwa kita tahu semuanya. We can ask for friends atau orang-orang yang lebih arti kan tadi saya sempat mention juga stakeholders. Siapa nih yang bisa bantu saya nih untuk menghandle isu ini? Dengan begitu kita udah mulai bisa berdiskusi. If this is something happen, if kejadian ini ada, bagaimana nih messaging yang harus saya lakukan? Dan dalam membangun key message ini, yang paling penting juga kita harus selalu membawa yang namanya empati. Apakah yang saya lakukan atau yang terjadi ini, yang melibatkan saya ini, merugikan orang lain tidak? Sejauh mana itu merugikan? Pada saat memang melihat ada kerugian dan bagaimana kita berempati. Jadi jangan denial, jangan, ah kan gua nggak salah, ah kan saya nggak salah, I don't care. Jangan juga bahwa feeling orang lain mungkin tersinggung atau feeling orang lain merasa dirugikan, itu adalah perasaan yang valid. Karena kita nggak bisa kontrol hal tersebut. Oleh karena itu penting kita untuk menunjukkan empati, bagaimana cara kita menyampaikan bahwa saya tidak salah, tapi bukan berarti saya tidak peduli. Oke? Respond effectively, itu kita harus memastikan kita meresponnya juga dengan memaintain konsistensi. Makanya penting key message bahwa kita tidak pelangak pelongo, nanti ke sana ngomongnya A, ke sini ngomongnya B, ke sini ngomongnya C, gitu ya. Dan pastikan transparansi. Sebisa mungkin kita selalu terbuka. Balik lagi, transparansi ini pun hanya akan bisa kita jalankan apabila kita memang mendasari reputasi manajemen kita ini secara baik dan benar. Ini makanya tadi saya bilang, kalau dasar dari membangun personal branding kita ini sudah salah, sudah negatif, maka yang namanya transparansi itu akan menjadi hal yang sangat pasti ingin kita hindari. Dan itu artinya kita akan menutupi kebusukan dengan kebohongan lain, sebuah kebohongan ini akan ditutupi lagi dengan kebohongan lain dan kebohongan lain dan akhirnya kita terjebak sendiri dengan kebohongan tersebut yang akhirnya transparansi kita zero, susah ditembus, berlapis-lapis eh, penghalangnya. Dan ini akan membebankan ke siapa? Ke diri kita sendiri lagi. Karena kita tidak bisa untuk terbuka. So, pastikan ini dibangun dengan reputation management yang baik. Jadi kalau ada kepelintir dikit, transparan aja. Oh iya, kemarin ada kejadian ini, mohon maaf, memang ada sedikit kondisi yang membuat saya akhirnya mungkin slip of the tongue. Tapi karena kalaupun kondisi seperti itu terjadi, when people already know kita itu orangnya seperti apa, orang juga akan, oh ya oke lah ya, memang dia nggak gitu kok. Emang kemarin ini doang. Atau mungkin lagi jalan-jalan terus kita nggak nyangka senggol orang. Karena kalau contoh saya nih badan saya gede, kalau jalan tiba-tiba ada orang nggak sengaja kesenggol, seorang itu jatuh gitu ya. Padahal kan saya kata, gua nggak salah loh. Ini emang lagi padat. Lagian lu kenapa sih nggak ini? Eh, itu aja bisa membuat kayak, aduh gimana nih ya. Orang kan lihat, oh ya, ya, ya wajar, wajahnya gede. Kalau orang jalan juga dihajar. Tapi yang penting adalah empati kita. Apakah kita datang ke dia, sorry ya, maaf ya, ya, gitu. Berikutnya, setelah semua kita merespon dan kita perlu mengevaluate dan merefine, meneliti kembali post crisis review setelah ini jalan, apakah semuanya aman. Terus kita melihat juga bahwa
Oke, pembelajaran dari hal ini, bagaimana saya untuk memastikan ke depannya tidak terjadi lagi atau meminimalisir potensi untuk ini agar tidak terulang kembali. Kita evaluate dan kita refine. Nah, back to managing juga yang harus kita bisa lihat lagi adalah social media management. Ini juga salah satu poin yang penting. Nah, dalam menjalankan social media management ini, kita harus memastikan kembali yang namanya authenticity dan konsistensi kita itu harus selalu dipertahankan. Karena percuma juga, saya akan selalu bilang percuma kalau kita membangun sesuatunya itu tapi nggak konsisten. Ntar ngomong ini, ntar ngomong itu. Di sosial media hari ini ngomong ini. Apalagi di sosial media, jejak digital sangat mudah ditemukan kembali. Sudah banyak pembelajaran kita dari figur public figure yang ada. So, berhati-hatilah teman-teman semua. Jangan menganggap, itu kan gue kayaknya 10 tahun yang lalu ngomong apa ya, ngomong apa ya. Lagian kita nggak akan konsisten kalau kita sendiri tidak menjalankan itu dengan berdasarkan diri kita sendiri. Maka kita akan lupa 10 tahun yang lalu gue ngomongnya apa ya. Kalau memang kita menjalankan itu berdasarkan sesuatu yang otentik diri kita akan tahu. Nggak akan mungkin saya 10 tahun yang lalu melakukan hal tersebut. Dan kalau namanya sosial media, kita perlu yang namanya up to date dengan tren di industri kita, di tempat kita bekerja, dengan tempat kita memang banyak melakukan sosialisasi, itu sangat perlu kita untuk keep up the trend, karena untuk memastikan kita biar lebih mudah juga untuk menjalin komunikasi dan bersosialisasi juga di sosial media. Dan dalam menjalankan sosial media ini, kita perlu melihat dulu eh, tujuan kita apa sih? Kita mau seperti apa sih personal branding di sosial media ini? Kita harus menentukan target audiensnya siapa. Dengan kalau begitu juga kita juga bisa menentukan your unique value proposition itu udah aja tadi ya dari awal. Kita memastikan unique selling proposition kita ini harus sesuai juga dengan target audiens yang ada di sosial media karena ada banyak platform, tidak semuanya harus kita pakai dan kita set specific dan measurable goals untuk memastikan bahwa kita bisa mendapatkan ininya semua dengan secara efektif dan tidak sekedar menabur garam di lautan. Choose the platform. Fokus pada dua, on maksimal tiga platform lah ya kalau menurut saya. Karena kita kadang kita aja nih, apalagi nih buat kita yang udah generasi yang milenials atas itu kan susah satu platform aja ribet ngurusnya. Ada yang bisa gitu. Tapi buat saya di sini fokus pada 2 sampai 3 platform itu cukup untuk kita membangun personal branding. Kita harus melihat di level mana diri kita. Pada saat contoh, seumpama pada saat memang saya lagi membangun kredibilitas banget, first jobber yang memang masih membangun credibility ini semua, mungkin kurang-kurangin kali ya, terlalu aktif di TikTok gitu. Karena nggak ada manfaatnya dari sisi industri yang kita punya, contoh gitu. Tapi mungkin saya akan pertebal di LinkedIn dan juga Instagram. Tuh, untuk memastikan bahwa oke lebih proper nih, sehingga kredibilitasnya ada dulu nih. Mungkin nanti setelah itu oke baru saya mau kemana. Tapi again it depends on the industry yang kita mau jalanin. Jadi pilihlah 2 atau 3 dan juga consider untuk konten stylenya karena kita juga punya limitasi ya. Kita mau text based kah atau visual based kah? Kalau visual based maka kita bisa bilang like TikTok, YouTube, Instagram gitu. Kalau text based ya kita bisa ngelihat fokusnya lebih ke LinkedIn, apalagi ya kalau ingat X itu text based. Kita pilah-pilah lah gitu. Jadi mana yang mau kita fokuskan? Develop konten, kita udah punya goalnya, kita udah punya key message-nya, kita udah punya unique selling proposition-nya juga, kita mulai develop kontennya. Buatlah scheduling, gitu. Saya ingat dulu juga waktu awal-awal saya masih meniti karir di industri gitu ya, di Unilever, saya planning, oke pokoknya setiap minggu, seminggu sekali, seminggu pada hari ini atau hari ini saya harus konten, posting sesuatu. Terus dalam sebulan minimal 4 kali postingan gitu ya.
High quality itu jangan pernah lupa. Kita jangan pernah asal ngambil foto aja terus ngejepret blur-blur goyang sebenarnya. Tapi beda kalau emang gayanya anak Gen Z sekarang ya. Semakin blur semakin yo Gen Z bro. Biar nggak ketahuan, biar nggak ini. Tapi kalau kita ingin membangun personal branding yang proper lagi, proper, ya. Jadi balik lagi ini buat Gen Z. Kalau teman-teman Gen Z mau untuk membangun personal branding teman-teman secara proper dan yang profesional, bukan sangat personal atau apa ala kadarnya, tapi juga mengandung unsur profesional pekerjaan dan industri, maka pastikan foto-foto yang teman-teman punya itu harus selalu high quality dan punya story yang bisa di engage dengan konten yang ada, memastikan itu menggunakan visual elements dan juga jangan lupa manfaatkan hashtag. Makanya sangat penting kita juga memahami tren industri, kita mau hashtagnya apa. Tapi bukan berarti postingan kita nggak relevan dengan hashtag yang ngetren, terus kita pakai-pakai gitu, berharapnya apa FYP, berharapnya apa masuk. Enggak seperti itu konsepnya juga. Kita harus menggunakan hashtag yang memang sesuai jadi kita harus cari, oh ini cocoknya hashtagnya ini. Begitu kita ngetik hashtag kan akan kelihatan tuh. Ini berapa yang pakai, berapa yang pakai. Kalau masih sangat sedikit, dan oke cari hashtag yang lain. Kita bisa fokus pada hashtag-hashtag di mid or middle level lah, yang sudah masuk 100K yang pakai. Kalau udah terlalu MM-an, hashtag kita juga useless. Kita posting, yang posting saat itu detik itu kita posting, ada sekian juta orang juga posting dengan hashtag itu. Maka ambil yang di puluhan K, 100K hashtag usingnya, karena itu kita masih ada di mid level. Jadi sangat besar kemungkinan kita di search itu hashtag, penggunaan hashtag itu kita masih di atas. Engage with audience. Ini yang sering juga saya suka aneh ya teman-teman semua nih kadang-kadang kita bersosial media tujuannya bermain sosial media kan pengen bersosialisasi juga. Lantas kalau udah kita posting ya bilang kan postingan-postingan saya, suka-suka saya, komen-komen saya, apa namanya captionnya saya gitu. Ini Instagram saya. Kalau ada yang komen mau saya ignore ya suka-suka saya, oke gitu. Kalau hanya untuk punya foto dan ditaruh dan dilihat sendiri, dinikmati sendiri aja, nggak usah diposting, simpan aja. Jadi eh, handphone aja. Kita posting kan pasti kita ingin pengen untuk direspon, dilihat. Pada saat ada yang melihat dan memberikan apresiasi, maka pantaslah kita juga untuk merespon apresiasi tersebut. Jangan menjadi figur yang arogan. Udah direspon keren banget, Mas. Oke banget nih. Ignore. Tiba-tiba posting lagi foto berikutnya. Ih, kece banget nih di komen ya. Kalau bukan di DM ya, bukan di japri, tapi di komen. Ih, bagus banget, ih oke banget di ignore. Beda kalau udah selebriti yang followernya udah MM-an ya. Kalau itu mah sekali posting tiba-tiba hitungan detik ada 100 komen. Ya nggak mungkin dibalas. Anda-anda yang juga posting di komennya jarang-jarang, udah gitu ada satu dua orang yang komen, nggak direspon. Hebat banget saingannya sama artis ya nggak ngerespon komen. Responlah komen, join dengan relevan conversation. Jadi kalau lihat ada topik-topik yang ada di diskusinya orang, it's okay to join. Collaborate juga dengan beberapa influential friends juga yang memang kita lihat, oh, oke dia kayaknya oke di industri ini, dia kayaknya posting ini. Bergabunglah, foto lah. Banyak pengalaman saya juga kalau saya lagi nongkrong sama teman-teman, terus dia posting fotonya, kita lagi rame-rame, dari postingannya di IG story-nya aja, itu bisa ada orang yang menanyakan tentang saya dalam artian, itu si ini bukan ya, itu yang mengajari ini bukan ya, itu yang si dari ini bukan ya. Dan orang akan tahu, bahkan beberapa kali saya bertemu dengan temannya teman saya. Karena ada kebutuhan secara profesional, kita bilang, oke saya butuh nih, kita berkolaborasi. Begitu ketemu, kita begitu akrabnya, padahal nggak pernah benar-benar ketemu dan nongkrong. Simply karena apa? Saya pernah lihat di postingan teman saya, si A, dia pernah lihat dan sering lihat juga posting fotonya saya di si A ini. So we feel connected instantly karena udah tahu ya. Jadi sebegitu pentingnya kita bermain social media untuk building network dan mempiarkannya dengan proper itu kan sangat membantu. Dan yang terakhir tentunya we need to monitor and evaluate. Track your social media performance itu sangat penting dan juga adjust your strategy
Kalau memang dianggap, ah kok nggak dampak nih ya, nggak ada dampaknya nih ya, nggak ada impactnya nih ya postingannya, apakah kurang oke, apakah kurang baik gitu. Again, balik lagi tidak ada paksaan di sini buat teman-teman semua ya. Tidak bilang, oh harus gitu, oh begini. Tidak ada satu formula yang fix. Ini adalah kira-kira flow gambaran besar. Jadi jangan paksakan harus ngikut. Setiap orang punya generasi, punya caranya masing-masing. Tapi kalau mau mengikuti ini, akan membuat teman-teman lebih sistematis lah dalam memplanning personal branding teman-teman dengan memanfaatkan PRing sebagai promotional dengan menggunakan social media sebagai salah satu tools. Anggaplah kita lihat seperti ini. Ada seorang anak dari sebuah desa, sebuah kota kecil di Indonesia Timur. Gimana caranya dia untuk bisa menjadi seorang yang sukses di Jakarta? Bisa nggak? Bisa. Mungkin nggak? Mungkin. Berat nggak? Berat. Kita bersaing dengan another anak-anak dari Jakarta, lulusan Pulau Jawa, ininya semua. Apa yang harus dilakukan si anak ini untuk bisa memastikan bisa compete dan menaklukkan pasar Jakarta? Yang jelas dia harus mulai dengan strong education. Develop juga karakter dan attitude yang baik. Grow impressive working experience-nya kalau nanti dia udah mulai bekerja harus mulai oke, dia udah harus mulai nih ngebangun. Memperkaya diri juga dengan hobi dan skill-skill yang lebih bukan hanya sekedar oh saya anak pintar di sekolah and then what? Anak pintar di sekolah di Indonesia ada jutaan, bukan kita sendiri. Dan we have to have a very specific skill juga mulai dari kita remaja, mulai dari kita sekolah, mulai dari kita kuliah, udah harus punya interest tertentu. Karena pada saat kita sekolah, pada saat kita udah membangun karakter yang baik, pada saat kita udah mulai membangun hobi, workshop, dan sana-sini, dan juga kita membangun juga pekerja di awal kerja kita, sebenarnya kita membangun yang namanya presence kita, as a diri kita sendiri, itu dimulainya tuh dari situ. Semakin banyak presence kita di mana-mana, semakin orang mulai mengenal kita, dan itu semakin banyak network yang akan bermanfaat buat kita. Yang kemudian ya media relation ya, which is itulah media relation itu menjadi bantuan kita suatu saat nanti. Kita membangun yang namanya impactful network. Dari sini, apakah ini udah personal branding? Belum. Ini baru staging persiapan awalnya. Jadi kalau teman-teman memang gitu, oh ya, berarti kali gini personal branding udah jadi. Belum. Ini baru modal dasar untuk membuat image awalnya teman-teman. Setelah kita punya ini, modal dasar kita punya kuat di sini, dan kita mulai yang namanya proses grooming tadi di bagian personal branding tadi menggunakan PRing. Grooming ada apa saja tadi? Yang pasti kita harus otentik dan juga kita harus punya unique selling proposition, kita harus jelas ya menggunakan key message, kita harus tahu image, very strong image, visualnya kita seperti apa, dan mulai content creatingnya semua. Yang jelas authenticity, consistency itu harus kita pegang dalam membangun grooming kita. Dan baru kita masuk ke proses managing tadi, reputation management, bagaimana kita memastikan reputasi kita baik. If kalau ada krisis kita harus aman-aman aja. Terus kalau kita menjalani promosi dengan berPRing dengan key message dan visual yang kita udah bentuk seperti apa melalui sosial media, dan juga jangan lupa networking dan media relations ini di maintain terus, terus dan terus dan terus dan terus. Kalau ini bisa terjadi dan dilakukan, dan yang namanya achieving a successful entrepreneur in Jakarta itu hal yang possible dan mungkin terjadi buat si anak yang tadinya ada anak yang lahir di Indonesia Timur yang kita bisa bilang jaraknya sangat jauh dan masih kalah mungkinnya persaingan dalam dalam kemajuan dan semuanya. Sangat mungkin. Tidak percaya? Ada buktinya. Oke, demikian presentasi dari saya mengenai bagaimana memanfaatkan strategi PR dalam membangun personal branding, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kalau ingin berdiskusi lebih lanjut atau mungkin juga ingin mengenal lebih lanjut mengenai Publisio, teman-teman bisa menghubungi saya atau tim saya atau kantor saya di nanti akan di akhir dari video ini.